Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggotanya. Yang pertama yaitu Dava Mahardika Putra, nomor absen 13. Yang kedua Daniel Himawan, nomor absen 14. Yang ketiga Fauzi Dwi Pangestu, nomor absen 15. Yang keempat Intara Pratama Harahap, nomor absen 16. Kali ini kelompok 4 akan membahas halaman 30 sampai 38 dan mohon perhatiannya sampai videonya selesai. Selamat menyaksikan. Saya Dava Mahardika Putra dari kelas 10 MIPA 1. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kalian berasal? Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, dari daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. Di daerah pegunungan, limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daun kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina, dan lainnya. Di daerah pertanian, limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini adalah jerami, padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. Di daerah perkotaan, biasanya seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Kedua, pembersihan limbah. Limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya, limbah kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Lalu, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Ketiga, pengeringan. Limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi warna, maka diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering warna kering sempurna tidak mudah luntur. Yang terakhir, finishing. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula Selamat siang teman-teman, nama saya Daniel Himawan dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat, yakni PPT Prakarya. Silahkan menyaksikan. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk membuat produk kerajinan, diperlukan perencanaan yang matang. Misalnya, produk kerajinan pakaian.
Dalam perancangan produk kerajinan pakaian, diperlukan berbagai interaksi ilmu pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat, antropologi dan sejarah, ukuran badan, antropometri, ukuran pakaian, standarisasi, bentuk dan perhiasan, dalam kurung pendidikan moral, etika dan gaya hidup, pengetahuan bahan atau fisik, teknik pembuatan atau rekayasa, perhitungan biaya produksi atau akuntansi, promosi atau publikasi, pemasaran, marketing, kemasan atau desain, dan ilmu yang lainnya. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikannya atau craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Adapun pengertian dari unsur estetika dan ergonomis adalah sebagai berikut. A. Unsur estetika. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang mencerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nilai-nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki prinsip, yakni kesatuan atau unity, keselarasan, harmoni, keseimbangan atau balance, dan kontras atau contrast, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, dan agung. Namun, ataupun rasa senang. Penerapan unsur estetika pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting, karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahannya. B. Unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah 1. Keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. 2. Kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. 3. Keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan atau pakai dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakainya tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari bahan atau material, mesin dan peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. A. Menentukan bahan atau material produksi. Pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi, sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda tersebut dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan atau estetika. Karena itu, dalam penciptaannya, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lain. B. Menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Terima kasih telah menonton presentasi prakarya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fauzi Dwi Pangestu dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Langsung saja, beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya, tapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan sampai dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis atau gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Oke, biasanya alat-alatnya contohnya seperti ini. Yang pertama ada pensil. Pensil yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Terus yang kedua ada spidol, biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Terus yang ketiga ada komputer. Komputer ini digunakan untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Karena kemajuan teknologi, saat ini semua fungsi alat dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya kerajinan bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Terus ada juga bahan. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Bahan itu ada 4. Yang pertama itu bahan utama. Bahan utama itu adalah bahan yang memiliki nilai estetis dan harus ada pada pembuatan sebuah karya. Nah, kalau bahan pendukung itu adalah bahan yang menjadi pelengkap atau penyempurna hingga pembuatan karya selesai dan menjadi lebih indah. Nah, contoh dari bahan utama dan bahan pendukung ini, ketika kita membuat karya kerajinan dari hiasan bahan limbah kertas, maka kertas bekas sebagai bahan utamanya serta cat dan lem sebagai bahan pendukung. Nah, terus ada bahan alami sama bahan sintetis. Bahan alami itu bahan yang berasal dari alam dan materialnya diambil dari alam dan berasal dari alam. Bahan baku olahan atau bahan alam atau bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya kerajinan ini juga dikategorikan lagi. Jadi alam sama sintetis tuh dikategorikan lagi menjadi bahan keras, bahan lunak, bahan cair, bahan padat, dan sebagainya. Oke, terus yang berikutnya ada proses produksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Pembuatan produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap kerajinan dan budaya bangsa sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk kerja dan unjuk hasil kerja. Akhirnya kita akan memiliki sifat mental kreatif dan inovatif. Dengan demikian akan terbentuk percaya diri, punya keberanian dan tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan diri. Punya keberanian dan tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya, serta mampu berpikir kritis. Sikap mental demikian itu akan membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko. Dalam proses produksi kerajinan nih, seorang pengrajin itu memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu bentuk. Nah, bentuk itu apa sih? Yang dimaksud bentuk dalam
pada produk kerajinan adalah bentuk fisik atau wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula, pada proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu ada fungsi. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya sementara bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. Terus yang ketiga itu ada bahan. Nah, pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan demikian, dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat, akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin, sementara semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan, setiap jenis kayu memiliki karakternya sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter-karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus mampu memadukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan ketiga ini agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan bekerja sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Intara Pratama Arhab. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibawa oleh pembicara sebelumnya. Langsung saja, pada pembahasan berikut ini difokuskan pada produk kerajinan dari bahan limbah kulit jagung, dengan pertimbangan bahwa limbah kulit jagung mudah didapat di seluruh wilayah Nusantara. Walaupun demikian, siswa diberi kebebasan untuk menentukan bahan yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah masing-masing. Produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung di selanjut ini merupakan contoh untuk menambah pengetahuanmu. Tentunya masih banyak produk kerajinan dari bahan limbah yang lainnya yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Berikut dijelaskan proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. A. Perancangan produk. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang indah. Kulit jagung adalah limbah berbentuk bangun datar yang banyak ditemui di pasar tradisional. Banyak pedagang sayuran membuang kulit jagung di tempat sampah. Dengan memanfaatkan limbah kulit jagung, sampah yang mencemari lingkungan dapat dikurangi. Kulit jagung merupakan limbah basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan paras matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai, lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata sehingga akan mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan, sehingga mudah akan dapat dihasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, hiasan bingkai foto, hiasan anyaman untuk ranjangan atau tas, dan bentuk kerajinan lainnya. Berikut ini akan dijelaskan proses pembuatan karya kerajinan bunga dari kulit jagung. Bahan-bahan pendukung adalah kulit jagung, satuan tekstil, benang lilit, tela tempat, dan vas bunga. B. Alat pendukung. Jenis dan fungsi peralatan untuk membuat karya kerajinan dari limbah kulit jagung adalah gunting. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja amat baik dan aman. Jangan lupa setelah proses pekerjaan selesai, bersihkan semua peralatan dan simpan pada tempat semestinya. Pastikan ruang kerja supaya tetap bersih, rapi, dan sehat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.